Halo semuanya para penggemar serial India Paramavatar Sri Krishna. Di video kali ini saya akan membahas sinopsis Paramavatar Sri Krishna yang akan tayang di Antv. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu. Pada episode kali ini Resi Durvasa di hutan dan dia melihat Kevat pergi dengan air di potnya. Durvasa marah dan berpikir siapa yang membebaskannya dari kutukanku. Narada Muni muncul dan mengatakan Resi Durvasa. Kevat telah dibebaskan dari kutukannya dan melihat dia pergi untuk melayani tuannya. Durvasa mengatakan siapa yang melakukan itu dan aku tidak akan meninggalkan siapapun yang melakukannya. Narada mengatakan aku akan memberitahumu. Seorang anak di Gokul bernama Kana membebaskan Kevat dari kutukannya dengan memecahkan pot di Dipavali dengan katapel. Durvasa bilang aku tidak akan membiarkan anak itu. Dan dia pergi dengan marah. Narada Muni berkata, Prabu, sekarang aku bertanya-tanya siapa yang akan menyelamatkan Resi Durvasa. Kana dan teman-temannya sedang menggali lubang di dekat pohon dan Kana mengisi kembali lubang yang digali teman-temannya. Jevak mengatakan, Kana, mengapa kamu mengisinya kembali? Resi Durvasa mendekati pohon dan melihat. Kana berkata, Jevak, kita di sini untuk menemukan lumpur merah tapi tidak ada di sini. Jadi aku mengisi ulang lubang tersebut sehingga seseorang tidak jatuh ke dalam dan mereka terluka. Teman-teman Kana berkata, Kana, sekarang kami lelah dan kami ingin minum air. Kana bilang, teman-teman tunggu. Terus menggali dan aku akan membawakan air. Kana pergi dengan kendi untuk membawakan air. Durvasa datang tapi dia tiba-tiba jatuh setelah menginjak lubang. Jevak dan semua temannya mulai tertawa. Durvasa bangun dengan marah. Jevak mengatakan, Resi, kamu memiliki mata yang besar tapi kamu tidak bisa melihat lubang ini. Dama mengatakan, ya apa gunanya mata, dan semua orang tertawa. Durvasa marah dan berkata, beraninya kamu. Kau semua telah menghina seorang resi. Aku tidak akan membiarkanmu tapi api amarahku akan memakanmu. Dia mencipratkan air ke teman-teman Kana dan kemudian api mengelilingi mereka. Teman-teman Kana berteriak minta tolong. Kansa di samping Akrur dan Pralap membawa tabib. Kansa mengatakan, dari mana kamu? Pralap mengatakan dia ditemukan di Gokul merayakan Dipavali. Kansa bilang di sini seorang pria sedang sekarat dan kau merayakan Diwali di sana. Tabib berkata, aku mencoba segalanya tapi dia tidak bisa diselamatkan. Kana mengisi air dan Resi Durvasa datang. Kana melihat Durvasa dan mengatakan, Resi. Durvasa mengatakan, nak, beri aku seken di air itu dan aku ingin minum air. Kana mengatakan, tidak Resi. Aku mengambil air ini untuk teman-temanku karena mereka haus dan bekerja. Resi mengatakan, kamu menolak air untuk Resi Durvasa. Kana bilang, kamu Resi Durvasa, orang yang mengutuk Kevat. Resi mengatakan, ya aku Durvasa. Kana mengatakan, kamu mengutuk Kevat tanpa alasan sama sekali dan ini menunjukkan karmamu. Ibu selalu berkata, jika kita mampu melakukan apapun maka kita harus melakukannya dan tidak bergantung pada orang lain. Durvasa marah dan mengatakan, kamu menghinaku dan kamu tidak tahu siapa aku. Kata Kana, dan kau tidak tahu siapa aku. Durvasa bilang, aku akan mengutukmu, nak. Kana mengambil kendi dan berkata, teman-temanku butuh air dan dia pergi. Di istana Akrur ada di lantai sementara Devaki dan Basudewa diikat dengan rantai. Kansa berkata pada Devaki, lihat Akrur sudah mati. Kansa datang ke Akrur dan melihat tubuhnya. Lalu Kansa mendekati Devaki dan berkata, tetapi ada perbedaan antara sekarat dan makan obat yang membuat orang tersebut terlihat seperti dia telah meninggal. Devaki dan Basudewa pun kaget. Rohini menunggu dengan prajurit dan mengatakan ketika penjaga Kansa membawa Akrur ke sini. Kita akan membunuh mereka dan membawa Akrur bersama kita. Kana datang berlari dengan kendi berisi air untuk menyelamatkan teman-temannya. Durvasa melihat dan mengatakan itu tidak akan pergi karena itu adalah api kemarahanku. Teman Kana jatuh pingsan. Kansa mengambil obat dari tangan Pralap dan meremas cairan yang ada di dalamnya pada mulut Akrur.
Akrur bangkit dan kaget melihat Kansa. Kansa tertawa dan berkata, "Devaki, apakah menurutmu aku tidak akan tahu kamu telah memberinya obat yang membuatnya terlihat seperti sudah mati?" Devaki menangis dan berkata, "Kansa, tolong tinggalkan Akrur dan dia belum melakukan apapun." Kansa bilang, "Baiklah, sebagai dewa aku mendengarmu dan aku memberkati Akrur dan memberinya nyawanya kembali." Kansa mengatakan, "Akrur pergi," dan Akrur kaget. Kansa mengatakan, "Pergi sekarang." Akrur pergi dari istana dan mulai berlari. Kansa tertawa dan berkata, "Ya, Akrur lari." Rohini menutupi wajahnya dan dia berlari dengan kudanya menuju Akrur. Kansa melihat Akrur dan berkata, "Ya, lari," tapi tidak ada yang lolos dari kematian dari Kansa. Kansa mengambil tombak dan membidik Akrur. Akrur berlari dan Rohini hampir mencapainya, tapi tombak memotong kepala Akrur. Basudewa dan Devaki berteriak histeris. Rohini menyaksikan itu dan dia terkejut. Kansa tertawa dan mengatakan, "Akrur sudah mati." Rohini turun dan melihat Akrur. Kansa melihat dari balkonnya dan mengatakan, "Siapa itu yang mencoba menyelamatkan Akrur?" Rohini menangis melihat Akrur yang sudah tak bernyawa. Kana membuka mulutnya dan mulai menghirup udara. Semua udara tersedot ke dalam tubuhnya melalui mulutnya. Resi Durvasa berjuang namun akhirnya tersedot juga. Durvasa jatuh ke dalam dan dia bilang, "Di mana aku?" Dewa Wisnu berkata, "Durvasa telah menjadi egois dan hari ini adalah waktu untuk membuatnya sadar dengan memberinya apa yang telah dia berikan kepada semua orang selama bertahun-tahun." Durvasa berkata, "Pertama aku dalam kegelapan, lalu di luar angkasa dan sekarang di air. Apa yang terjadi denganku?" Durvasa berdiri di atas batu dan berkata, "Prabu, tolong lindungi muridmu dan lindungi aku." Dewa Wisnu tersenyum dan berkata, "Resi Durvasa, aku bukan orang yang melindungi siapapun dan aku tidak menghukum siapapun. Itu adalah karma yang melakukannya dan karma memberi semua orang apa yang pantas mereka dapatkan." Resi mengatakan, "Kamu adalah Dewa Trilok dan penyeimbang dunia." Dewa Wisnu berkata, "Tapi karma dan dharma adalah segalanya, Resi." Durvasa jatuh ke dalam air lagi. Kemudian Durvasa keluar dari mulut Kana. Kana membuka matanya dan melihat teman-temannya aman. Durvasa berlutut di kaki Kana dan berkata, "Maafkan aku, Prabu, maafkan aku. Aku menjadi resi yang terkenal dan egois. Aku tidak akan pernah mengutuk siapapun tanpa alasan dan terima kasih karena kau benar-benar telah membimbingku hari ini." Dewa Wisnu tersenyum. Badraks dan Janur datang ke hutan untuk melihat wanita yang membantu Akrur dan mengambil tubuhnya. Mereka turun dari kudanya. Seorang prajurit bersembunyi di balik pohon dengan tubuh Akrur. Sementara Rohini bersembunyi di bawah batu besar dengan 2 prajurit. Rishi Gargacarya sedang bermeditasi dan dia mengatakan, "Prabu Wisnu, bertahun-tahun aku telah berdoa kepadamu dan sejak bertahun-tahun kau tinggal di depan mataku di Gokul, tetapi aku sebagai muridmu tidak dapat mengenalimu. Dan lalu apa gunanya baktiku?" Gargacarya menutup matanya dan Dewa Wisnu kemudian muncul sambil berkata, "Guru Gargacarya." Guru membuka matanya dan mulai berjalan. Dewa Wisnu muncul dalam wujudnya yang besar. Guru berkata, "Maafkan aku, Prabu. Aku tidak dapat mengenalimu saat kau tinggal di sini." Dewa Wisnu mengatakan, "Tidak, Guru, itu bukan salahmu. Itu yang telah diputuskan oleh Niyati dan itulah yang ada dalam pikiran Niyati. Guru, sekarang kau memiliki tugas yang harus dilakukan dan alasan mengapa kau ada di sini." Guru mengatakan, "Prabu, apa itu?" Dewa Wisnu berkata bahwa kamu akan berada di bumi untuk membimbing semua manusia di Kalyuk yang akan datang ketika akan ada kegelapan dan iblis di dunia ini. Kamu akan membimbing semua orang. Krishna tidak dilahirkan hanya untuk membunuh Kansa, tetapi dia juga dilahirkan untuk menghilangkan kesalahan dan untuk membimbing orang ke jalan yang benar. Guru bilang, "Ya, Prabu," dan Dewa Wisnu pergi. Badraks bilang, "Aku bisa mencium manusia di sini dan di mana mereka." Sementara itu Rohini dan prajurit menahan napas mereka. Badraks datang ke atas batu dan mengatakan bagaimana baunya tiba-tiba pergi.
Lagi pula ketika kita tahu siapa wanita itu, maka Raja Kansa akan membunuhnya juga seperti Akrur. Janur dan Badraks kembali. Rohini dengan prajuritnya membawa tubuh Akrur dan pergi. Kana dan teman-temannya meletakkan sringgar pada sapi mereka. Lalu Nanda mengatakan Damodar melakukan pekerjaan dengan cepat dan kita memiliki lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Nanda kemudian berkata, Kana, letakkan sringgar dengan cepat karena kau harus siap untuk besok. Hari berikutnya Kana dan Balram siap dan duduk untuk puja. Kana lalu mengatakan, Resi apa Bok Sanskar? Resi mengatakan, Kana itu berarti kamu akan menjadi Gora hari ini dan sapi akan mengikuti kamu, tetapi hanya jika mereka menerima kamu. Itulah sebabnya kami melakukan puja ini untuk menunjukkan rasa hormat kami kepada ibu sapi kami karena dia adalah segalanya bagi kami. Kana dan Balram duduk dan puja dimulai. Setelah puja dia membuat pakdi di sekitar kepala mereka. Kemudian dia memberi mereka masing-masing satu tongkat dan mengatakan ini adalah lati dan itu adalah semua yang dibutuhkan Gora. Kamu harus menghormatinya karena itu adalah senjatamu dan temanmu juga. Kana Balram mengatakan ya. Kemudian Resi membawa mereka ke sapi. Semua orang mulai berdoa di depan para sapi. Kana mengatakan, Ibu sapi, Ibu selalu mengatakan bahwa sapi adalah segalanya bagi kami. Aku meminta kamu untuk tinggal bersamaku karena aku berjanji untuk selalu bersamamu semua. Induk sapi memiliki dewi di dalam dan mereka berkata, Prabu Wisnu kami adalah muridmu dan akan selalu tinggal bersamamu. Hari ini kau memenuhi janjimu yang kau berikan dalam Treta Yuga saat kau masih Sri Rama. Narada Muni mengatakan sapi-sapi ini juga bakti Prabumu. Laksmi mengatakan sapi adalah bakti Prabu dan keinginan mereka telah terpenuhi. Dewa Wisnu berkata aku akan memenuhi janji mereka yang aku berikan dalam Treta Yuga. Kemudian Resi Gargacarya tersenyum dan mengatakan Yasoda, sapi telah menerima Kana dan berjanji untuk selalu tinggal bersamanya. Sekian untuk sinopsis hari ini. Saksikan keseruan para Mavatar Sri Krishna hanya di Antv. Sampai jumpa di video selanjutnya.